teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait seberapa tangguh dirimu. Saat mendengar judul ini pasti teman-teman berpikir bahwa waduh, tangguh ya. Nah, ini berkaitan dengan fisik. Betul, secara fisik harus kuat. Namun yang lebih penting, tangguh juga harus secara mental maupun emosional. Nah, ada beberapa tips yang bisa membuat kita lebih tangguh. Yang pertama, kontrol atau kendali. Kita bisa mengendalikan apa yang bisa dikendalikan di sekitar kita. Kadang teman-teman tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa dikendalikan atau bisa diubah, dan ada juga hal-hal yang tidak bisa diubah. Apabila teman-teman menghadapi masalah, teman-teman harus mulai berpikir kembali, masalah tersebut masalah yang bisa saya ubah atau bisa saya kendalikan, atau masalah yang memang sebenarnya sudah di luar kendali saya. Meskipun saya mempersiapkan dengan sebaik mungkin, tapi memang masalah ini terjadi di luar kendali saya. Dengan berpikir seperti itu sebenarnya adalah menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan pikiran kita sendiri. Karena harus menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan manusia yang mempengaruhi kehidupan kita. Yang kedua, yang disebut sebagai origin and ownership. Origin and ownership itu lebih kepada asal mula masalah dan juga rasa kepemilikan kita terhadap masalah. Pada saat kita merasa bahwa suatu masalah itu adalah sepenuhnya tanggung jawab saya. Jadi semua hal yang terjadi di sekeliling saya sepenuhnya adalah karena kesalahan saya. Nah, hal tersebutlah yang sering membuat orang itu menjadi kadang-kadang tidak tangguh, dalam artian menjadi lemah malah ya, pada menyesali perbuatan, menyesali masalah, namun dalam konteks yang kurang positif ya, lebih ke negatif, sehingga merasa bahwa lebih baik saya tidak mau lagi berkegiatan daripada saya salah, daripada saya gagal. Asal mula masalah dan juga rasa kepemilikan terhadap masalah itu seharusnya kita tidak sepenuhnya menyalahi diri sendiri dan juga tidak sepenuhnya menyalahi keadaan di luar diri kita. Yang ketiga itu ada reach ya. Reach itu kalau secara harfiah artinya jangkauan. Jangkauan ini diartikan bahwa seberapa dalam teman-teman membiarkan masalah yang teman-teman hadapi itu mempengaruhi area kehidupan teman-teman yang lainnya. Kita itu diminta untuk lebih bisa atau lebih pandai dalam mengkotak-kotakan masalah. Untuk menjadi tangguh, kita juga harus bisa untuk memilah-milah masalah. Jadi masalah yang terjadi di rumah, biarkan terjadi di rumah. Di kantor Anda menjadi seseorang yang tetap bersemangat dalam bekerja, memiliki profesionalisme dan lain sebagainya. Begitu juga apabila masalah yang terjadi di kantor, usahakan untuk tidak membawa masalah tersebut ke rumah, karena orang rumah tidak bersalah terkait apa yang terjadi di tempat kerja. Yang keempat, yang terakhir itu adalah endurance. Endurance itu artinya daya tahan atau ketahanan. Lalu kita memiliki pandangan yang positif terhadap diri kita, hidup kita, dan masa depan kita. Kita itu memberikan vibrasi pada alam. Jadi pikiran kita itu harus pikiran yang positif, memiliki optimisme, memiliki keyakinan bahwa suatu saat kesulitan ataupun kehambatan yang saya dapatkan saat ini itu akan ada solusinya, akan ada penyelesaiannya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan, itulah yang nanti akan dibalas oleh alam semesta. Selengkapnya bagaimana caranya, pelatihan-pelatihannya, dan mungkin upaya-upaya yang bisa dilakukan itu nanti tunggu selanjutnya di YouTube selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila teman-teman menyukai channel ini, bisa klik subscribe. Mudah-mudahan konten psikologi ini bisa berguna bagi teman-teman dan juga masyarakat.